Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iqidni fi ahabbis sa'a. Allahumma du Allah aiqidni mukinange akan panjenengan ni ing kula fi ahabbis sa'ati ing dalem luweh den temenine pira-pira mangsa ilaika maring panjenengan. Ini bagian dari adab tidur ya. Hendaknya orang itu tidur itu tertib ya, malam hari segera tidur. Dan tidur itu maksimal sehari 8 jam. Sebelum tidur supaya berdoa. Doanya ini yang kemarin cukup panjang, terusnya di sini. Allahumma do Allah aiqidni fi ahabbis saati ilaika. Ya Allah, bangunkan saya di waktu yang paling kau sukai. Artinya ketika kita tidur ini sudah harus ada niat kepingin bangun tahajud ya. Kita harus punya niatan malam hari ketika tidur itu sudah siap-siap kepingin tahajud. Makanya doa sebelum tidur diantaranya, ya Allah bangunkan saya di waktu yang engkau sukai. Wasta'milni lan ugi nglakokaken panjenengan ni unggula bi ahabil a'malik lan luwih den temeni pira-pira amal ilaika maring panjenengan lituqarribuni supaya marekaken panjenengan ni unggula ilaika maring panjenengan zulfa kelawan parek temenan. Di antara doa kita sebelum tidur, ya Allah bangunkan saya di waktu yang engkau sukai dan berilah saya, perlakukan saya untuk berbuat amal yang menyebabkan aku dekat kepada engkau ya Allah. Ini doa yang harus kita lakukan ya. Jadi ada keinginan malam hari itu ingin tahajud. Dengan kita ingin tahajud ya konsekuensinya malam segera tidur. Nah, kalau kamu malam tidur jam 2 ya susah. Ya apa caranya malam memang kita niat sebelum tidur berdoa minta ya Allah bangunkan saya. Ya turune sing rada gasik ngoten. Wa tu'iduni lan ngedohaken panjenengan ni unggula ansuhtika saking bentuk panjenengan budan kelawan adoh adoh temenan. Ya Allah jauhkan kami yang betul-betul jauh dari apa itu murkamu. As'alukan yun ingsun ka ing panjenengan fatu tiani mongko awi panjenengan ni unggula wa astaghfiruka lan yun ngapura ingsun ka ing panjenengan fastaghfiru mongko ngapura panjenengan li maring kula wa atuka lan yun ingsun ka ing panjenengan fatastajibu mongko nyembadani panjenengan li maring kula. Jadi ini doa sebelum tidur ya. Mulai kemarin itu pertama mau tidur bismika rabbi wa tu jambi wa bismika arfa'u waghfirli ya, sampai ke sini ya. Hendaknya sebelum tidur itu ada upaya untuk berdoa ya, supaya akhir hidup sehari ini diisi dengan ibadah. Jangan sampai kita ini akhir daripada hidup ini diisi dengan yang tidak berguna. Makanya sebelum tidur sunnahnya itu wudu. Wudu terus baca ayat-ayat penting, termasuk baca Fatihah, ayat kursi ya. Terus doa-doa ini ya, supaya kita tidur itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Wa diwau summa iqra nuli maca sira ayat al-kursi ing ayat kursi. Dianjurkan kamu itu kalau tidur itu sebelumnya baca ayat kursi. Wa amanar rasul lan surat amanar rasul. Kenapa kita disunahkan baca ayat kursi? Karena ada hadis riwayat Imam Baihaqi, siapa orang membaca ayat kursi, siapa orang baca ayat kursi ketika mau tidur, maka Allah akan amankan dia, sekeluarga, bahkan tetangganya dari api ya, supaya tidak terjadi kebakaran. Faedahnya sebelum tidur baca ayat kursi, supaya kita malam itu terhindar dari musibah.
Salah satunya itu kebakaran. Itu ada hadisnya ya. Makanya leiso kati turu baca ayat kursi. Wa amanar rasul lan mojo amanar rasul ila akhir surati maring akhir surat. Maksudnya membaca amanar rasul itu akhirnya surat apa? Akhirnya surat Al-Baqarah. Amanar rasul bima ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Yang biasa dibaca tahlil itu loh, ya. Itu supaya dibaca setiap malam ya. Barang siapa membaca akhirnya surat Al-Baqarah ya, siapa orang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, maka itu dia akan dicukupi Allah dari hal-hal yang jelek atau hal-hal yang menyedihkan ya. Artinya dia akan dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, apa itu, apa ya, kecelakaan, kejadian-kejadian yang aneh-aneh nih loh. Makanya ini kalau bisa diamalkan ya. Sebelum tidur baca ayat kursi. Yang kedua supaya membaca apa? Akhirnya surat Al-Baqarah ya. Wal Ikhlas dan surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Wal Mu'awwidhatain dan surat Mu'awwidhatain ya. Kalau bisa begini ya, hendaknya kamu baca surat Al-Ikhlas ini 3 kali ya. Surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali ya. Kemudian membaca Mu'awwidhatain. Membaca Mu'awwidhatain maksudnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Hendaknya kemudian ini kamu sebulkan ke tubuhmu kalau kamu ingin perlindungan dari Allah ya. Jadi setelah doa-doa itu kamu baca ayat kursi, kemudian baca akhirnya surat Baqarah, terus baca apa tadi? Al-Ikhlas, terus Mu'awwidhatain. Ini kamu sebulkan ke tangan ya. Sebulkan tangan, usapkan seluruh tubuh. Nah, ini kalau orang-orang yang biasanya tidurnya itu diganggu jin ya, orang-orang yang ya suka ada gangguan apa, sihir atau apa, itu termasuk bentengnya ya. Di sebelum tidur baca ayat kursi, Mu'awwidhatain, Al-Ikhlas ya, akhirnya surat Baqarah tadi, terus ditiupkan di tangan, diusapkan seluruh tubuh. Ini salah satu ikhtiar ya, untuk melindungi diri dari jin, dari sihir ya. Ya disebul 3 kali, usapkan wajah, kepala, seluruh tubuh. Wis, terus tidur. Tidak pasrah pada Gusti Allah. Itu anjuran ya, ada riwayat semua. Kalau bisa lagi ditambahi wa tabarakal mulk lan surat tabarak al mulk ya. Kalau kamu bisa lebih bagus lagi sebelum tidur ditambah baca surat Tabarok ya. Surat Tabarok ini surat untuk menyelamatkan dari siksa kubur. Siapa orang setiap malam baca surat Tabarok, maka insya Allah besok di kuburnya itu dia selamat dari siksa kubur. Maka dianjurkan setiap malam baca surat Tabarok ya. Kalau bisa ya sebelum tidur itu. Jadi sebelum tidur ini kalau bisa jangan tulinan, jangan apa, hal-hal yang gak penting lah, main game atau apa. Sebaiknya kamu sebelum tidur wudu, berdoa. Doanya bisa panjang, yang pendek juga bisa. Ini yang di sini panjang. Termasuk di antara doa itu minta dibangunkan oleh Allah. Ya Allah, bangunkan saya di waktu yang kau sukai. Maksudnya minta supaya bangun waktu sholat tahajud. Insya Allah kamu bisa akan sholat tahajud, berdoa ya. Jadi sebelum tidur doa, minta dibangunkan. Minta bangun jam 2, jam 3 pokoknya. Bisa insya Allah. Ini alarm dari Gusti Allah. Baca apa? Bacanya itu tadi, hendaknya kamu baca apa? Ayat kursi. Ayat kursi ini melindungi kamu dari kebakaran, musibah. Terus baca Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila rabbi wal mu'minun kullun amana billah.
Itu akhirnya surat Baqarah 2 ayat. Itu perlindungan dari semua kejelekan. Terus baca surat Al-Ikhlas. Terus baca apa lagi? Muawwidzatain. Kalau bisa waktu muawwidzatain ini sebulkan ke tangan 3 kali, usapkan seluruh tubuh. Ini untuk melindungi kamu dari sihir, dari jin, dari godaan makhluk-makhluk yang ya itu gangguan-gangguan. Terus kalau masih bisa lagi dibaca surat Tabarak ya. Ini surat yang penting ya. Hendaknya orang baca surat ini supaya dia diselamatkan Allah dari siksa kubur. Wal ya'khudh kalan becik ngenani ka ing sira apa naumu turu wa anta halutai sira iku ala dzikrillah ing atase tingkah eling marang Gusti Allah. Hendaknya kamu tidur dalam keadaan zikir. Intinya kenapa dikasih bacaan-bacaan panjang tadi? Supaya gitu nggak sempat ngelamun. Jadi moco iku terus turu ngono. Kalau kamu belum hafal ya bisa nyetel apa? Handphone banyak Quran. Kalau kamu baca Quran pasti cepat turu. Mau surat Tabarok kalau paling turun maris turu kan. Tapi lah kok setel lo Ariel Peter Pan ngomongin terus kamari-mari. Jadi hendaknya sebelum tidur ini setel Quran. Itu bagus. Supaya kamu nggak ngelamun sambil kamu ikuti surat Tabarok. Baca surat Tabarok, diikuti. Ya 10 ayat, 20 ayat tidur. Jadi supaya hidupmu diakhiri dengan kebaikan gitu. Kalau seandainya ditakdirkan Allah mati kita dalam keadaan zikir. Coba turu cuk biayaan. Wa ala taharati lan ngasih tingkah suci. Supaya kita ini tidur kita dalam keadaan suci dan dalam keadaan berzikir, sehingga apa? Arja munggah zikir biruhihi ya kelawan ruhi wong ilal arsi maring ars wa kutibalan den tulis sapa wong musollian hale wong kan salat. Siapa orang membaca ini tadi ya, maka bacaan zikirnya itu akan naik ke langit ya, ketika dia tidur itu diangkat ke langit dan dia mendapat pahala orang yang sholat ila ayyastaiqidha tumeka maring yen to tangi sapa wong. Jadi kamu zikir ya, baca ayat Quran tadi tidur, maka kamu itu dihukumi seperti sholat sampai bangun. Jadi tidurmu dapat pahala, ngerti? Tidurmu itu dapat pahala kalau kamu tidur dalam keadaan punya wudhu dan dalam keadaan berzikir ya. Ada tadi sebelum tidur wudhu baru zikir. Kalau kamu harus tidur dalam zikir itu baca surat Tabarok tidur, maka kamu tidur sampai bangun itu ibadah. Kamu dicatat sebagai orang yang sholat. Jadi sholat dalam keadaan tidur nah, enak kan? Jadi turu oleh ganjarani sholat. Nah, makanya ini supaya kita latih ya, ini kebiasaan baik ya. Supaya kamu nanti ngipi gak aneh-aneh barang itu loh. Karena ada wong turu terus ngipi di cokot macan apa-apa itu supaya kamu tidak halusinasi. Turu enak ya. Ini caranya begini, wudhu dulu. Habis wudhu terus baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi baca apa? Akhirnya surat Baqarah 2 ayat mulai amanah Rasul ya. Kemudian kamu baca surat apa lagi? Al-Ikhlas. Terus baca Muawwidzatain ya. Sebulkan seluruh tubuh. Terus ditambah lagi dengan surat Tabarok. Tabarok ini tidur. Biasanya kamu baca Quran ini paling durung maris keturun. Nah, kalau kamu tidur dalam keadaan zikir seperti ini, maka kamu tidur ini dapat pahala. Jadi kamu sholat ing dalam turu. Kamu tidur tapi kamu dapat pahalanya sholat. Nah ini penting amalan seperti ini kan ringan, tidak berat ya. Hendaknya kita berusaha mengamalkan supaya kita ini ya mengakhiri kegiatan sehari dalam keadaan suci, dalam keadaan zikir. Artinya kita ini dalam keadaan husnul khatimah.
Jangan sampai kita ya mengakhiri hidup dalam keadaan yang buruk. Fa idza taisqata nalika tangi sira farji mongko bali sira ila maring perkara araftu kakang muruhaken ingsun ing ma awalan ing dalem kawitane wa tawulang langgeng sira ala hadat tartibi ing saiki tartib baqiyat umrika ing dalem kakerine umur sira. Ya ini ritualnya seperti ini. Kemarin kan kitab ini dimulai dengan adab bangun tidur. Itu amalkan sampai di sini. Tidur berdoa. Besok pagi yang mulai awal kemarin bangun berdoa, pakai doa wudu, doa masuk jeding, doa pakai pakaian, doa pergi ke masjid, terus sampai tidur lagi. Inilah rutinitas harian kita ya. Ila iso yo siki, di sini yang harus kita lakukan ya. Ya apa cara nih? Sebelum tidur berdoa, bangun tidur juga berdoa. Sehingga hidup kita ini sudah ibadah semua ya. Inilah inti dari kitab Bidayah itu ini. Supaya ritual kita sehari-hari ini benar. Malam segera tidur, pagi segera bangun. Usahakan bangunnya itu sebelum waktu subuh. Ngono lho, kon tahajud angel men. Lek awakmu ndang turu jam 10 11 pastilah jam 4 bangun. Lek kan pasang alarm. Terus belajar sholat tahajud ya. Ini untuk dirimu sendiri. Kalau kamu bertahajud, kamu akan mendapat ketenangan hidup, kemuliaan ya. Sebab yang beri kita kemuliaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa ngangkat derajatmu, tidak ada. Sekolahanmu siapapun tidak bisa. Derajat kita ini akan diangkat oleh Gusti Allah ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Perintahnya Gusti Allah. Perintahnya pada kanjeng Nabi. Lah kita niru kanjeng Nabi. Asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau kamu kepingin maqamam mahmuda, ya kudu tahajud. Yen kon kepingin urip mulya, ya kudu tahajud, itu kuncinya. Lah kon gak gelem tahajud, ya kamu hidupmu ya begini-begini. Kalau kamu ingin hidupmu ini berubah menjadi apa yang diinginkan, kuncinya ya bangun tahajud itu. Cita-citamu, keinginanmu, sudah kuncinya di tahajud itu. Kalau kamu belum bisa tahajud, berarti kamu belum punya waktu munajat. Karena tahajud kan sepi, bangun, sholat, zikir, istighfar bersama Gusti Allah, mendekat bersama Gusti Allah. Ini harus kamu pikir. Kalau enggak kapan lagi ya, ngomong di pondok ya. Moga-moga kita semua diberi kesempatan untuk beribadah, bertahajud ya. Hidup ini semoga berubah menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.